teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Some Story, sebuah cerita yang menginspirasi bareng gue Adam, dan seperti biasa kita akan menulis satu hal yang menarik dan juga dengan kisah yang seru juga pastinya. Di episode kali ini seperti biasa gue akan menulis satu hal yang menarik, dan seperti biasa gue gak akan sendirian. Ini ada Alicia. Hai. Gimana kabarnya? Baik banget. Kamu lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Aku lagi sibuk nge-konten aja sih. Konten. Tadi kamu kalau bisa dibilang kamu sebagai apa? Misalnya sekarang tuh influencer atau apa? Aku konten kreator biasa. Konten terbiasa tuh gimana? Ada yang luar biasa berarti? Gimana? Aku konten kreator biasa aja. Ya itu kan ya udahlah konten kreator aja kan. Nanti kalau bisa dibilang influencer tuh kayak GR gitu. Mau. Tidak terasa se-influencer itu ya? Iya, nggak mau. Iya. Tapi kamu bikin konten apa sih di ini? Aku biasanya lip sync slang, pokoknya band-band Indo. Band-band Indo ya. Banyaknya, tapi kebanyakan slang. Karena kamu ngefans banget sama slang. Ngefans banget sama slang. Misalnya seumuran kamu yang kayak Gen Z, kalau bilang Gen Z menuju akhir kan? Gitu kan? Iya, itu udah Gen Z terakhir tuh itu. Iya kan? Iya. Kenapa kamu suka slang? Kamu gara-gara orang tua atau gimana? Enggak sih, orang tua aku tuh sukanya God Bless. Tapi itu lebih ini lagi. Ya. Tapi aku waktu tahun lalu aku mengenal satu orang pokoknya. Mengenal satu orang, terus akhirnya dia ngasih tahu nih slang nih kayak gini. Terus kayak cerita dari balik lagunya slang tuh aku suka banget. Jadi aku dengerin terus sekali-sekali aku bikin konten. Rame ternyata. Oh gitu. Iya, pada bingung kayak, ini slankers beneran gak sih? Masa kayak gini gitu. Soalnya ya di pikiran mereka kan slang kan kayak barong gitu. Iya. Kayak parah gitu. Tapi aslinya enggak. Iya, karena secara background kali ya dulunya gitu kan. Terus apa yang menurut kamu mungkin kenapa kamu suka sama slang? Karena gara-gara Mas Bim Bim baik banget. Gimana orang Bim Bim tuh gimana sih orangnya? Mas Bim Bim tuh dia tuh jarang ngomong. Tapi dia tuh kalau misalnya ketemu aku tuh langsung kayak nyapa gitu. Oh gitu. Kayak yang lain kayak kalau gitu. Oh, jadi gitu. Kayak emang baik aja, kayak aku menganggap Mas Bim Bim tuh kayak orang tua aku yang ketiga. Iya. Jadi kayak dia tuh vibe ketuanya parah dia. Iya, ketua geng. Iya, ketua geng banget. Iya. Bener-bener ketua geng. Terus kamu katanya juga tadi cerita sering ketemu slang. Iya. Itu pertama kali ketemu kapan? Ketemu waktu itu di Sky F. Jadi Sky F itu dia ngundang slang, ada Sharon Seven juga kayak gitu. Itu baru ini dong. Baru ini. Iya kan? Terus habis itu aku pertama kali ketemu tuh di situ di backstage, aku bilang ke Mas Bim Bim kayak aku pengen ketemu kayak gitu. Akhirnya disamperin, kayak dibilang kayak oh yaudah boleh ke backstage aja. Terus akhirnya aku dijemput ke backstage. Ngobrol-ngobrol cukup lama tuh ngobrolnya, kayak nanyain cowok aku juga. Soalnya dia tahu kalau misalkan aku tuh suka slang tuh gara-gara cowok aku gitu. Oh iya. Pokoknya mau nanya-nanya sekedar kayak orang tua aja gitu, nanyain ke anaknya. Dan dia tuh kayak gitu orangnya, sama persis. Iya. Jadi momen itu yang akhirnya buat kamu jadi lebih dekat juga sama slang gitu ya. Benar. Sekarang berarti selain konten ada apa lagi yang kamu lagi lakuin akhir-akhir ini? Aku kerja di Hartaka. Which is tempat kita tag ini. Which is tempat kita yang sekarang nih. Itu di Hartaka Space. Kenapa bisa ke Hartaka? Karena ceritanya gimana? Aku sering main ke Hartaka. Terus kebetulan yang punya Hartaka ini temen aku. Jadi ditawarin lah ke aku gitu. Karena aku bilang waktu itu kalau misalnya di Hartaka ada apa-apa bilang aja. Jadi langsung ke kontak aku aja gitu. Kebetulan temen kamu lagi nyari satu posisi di Hartaka. Kebetulan itu aku banget gitu. Terus kamu katanya ceritanya kamu gak kuliah? Aku gak kuliah. Kenapa? Karena malas kuliah. Karena kuliah tuh gak dapet uang. Kuliah gak dapet uang, jadi kayak ya mungkin kedepannya mungkin dapat. Tapi kan kalau misalkan udah dijalanin sama Tuhan dari awal gak kuliah ya gak apa-apa. Berarti emang kita disuruh cari duit terus gitu sampai nanti kita meninggal juga gak apa-apa gitu. Ada duitnya gitu. Iya. Jadi kedepannya juga gak bakal ada pikiran kuliah juga berarti ya? Gak bakal. Sebenarnya sih tahun depan tuh mesti aku kuliah. Tapi aku maunya di IKJ kesenian. Kenapa di IKJ? Karena aku mau DKV.
Oh di kafe. Kan banyak nih di kafenya banyak. Kenapa harus IKJ? Karena IKJ bagus menurut aku ya, tapi kalau misalnya menurut orang lain kayaknya enggak. Kayak nih apa sih ini kampus gitu. Tapi baginya gimana tuh? Kamu kan juga ya konten. Bisa itu, tuh udah bisa itu udah gampang itu udah gampang. Iya ya. Soalnya aku kan nerima endorsement tuh dari aku SMP. Jadi aku udah Gitu. udah bisa. Gimana sih caranya terima endorsean? Bagi aku yang kayak gak pernah terima endorsean kayak gimana kok bisa sih? Endorsement tuh aku nerimanya tuh awal-awalnya nggak tahu ya kenapa ya. Tapi gara-gara konten aku aja sih, aku sering bikin konten, terus habis itu likes-nya banyak. Habis itu udah sih. Kamu bikin konten di mana, di TikTok? Di TikTok, selalu di TikTok dari dulu. Konten apa yang kamu mau buat di TikTok? Sama lip sync juga, tapi Lip sync juga banyak. lagunya nggak Indo. Oh dulu awal mulai gak Iya, Indo justru. kayak biasa aja gitu, kayak cewek-cewek aja gitu, cewek TikTok gitu. Terus momen apa yang membuat kamu akhirnya coba deh lagu Indo? Aku tuh sebenarnya dari 2019 tuh dengerin lagu Indo terus, tapi aku tuh nggak kayak mikir apa gue harus bikin kontennya di TikTok gitu, kayak lagu Indo enggak, karena waktu itu di TikTok tuh naiknya lagu-lagu yang kayak orang luar gitu, terus kayak nggak ada ciri khasnya aja konten aku, Gitu, jadi gak ada niche-nya gitu. iya, jadi baru tahun ini, baru tahun kemarin aku mencoba lah di situ, jadi langsung kayak boom banget, alhamdulillah. Berarti konten di antara semua konten yang kamu buat yang paling boom yang setelah itu atau gimana? Enggak sih, Enggak juga. banyak. Kayaknya yang paling boom tuh ini deh, waktu 2024 awal itu konten dance aja sih. Oh dancing TikTok itu ya. Tapi nggak velocity no. Kenapa kamu nggak mau velocity? Nggak suka. Kenapa? Kakak kalau misalnya ngeliat konten aku di TikTok itu nggak ada velocity sama sekali. Kenapa kamu anti velocity? Males aja. Karena kayak ya udah itu untuk konten ya udah. Iya. Orang kalau bisa bikin ya udah terserah gitu. Oke. Tapi gue sih enggak gitu. Iya. Sebenarnya mimpi kamu apa sih dulu? Mimpi aku jadi pramugari. Kenapa? Karena dulu banyak banget om aku, terus abang aku terutama, dia tuh pilot. Jadi kayak aku tuh kayak, karena aku otaknya sedikit menyimpan memori, jadi aku kayak udah pramugari aja lah. Karena kalau pilot tuh harus ngafalin rumus. Ya dan nggak boleh pakai kacamata juga kan? Iya. Jadi harusnya banyak syaratnya lah. Banyak syaratnya. Jadi kayak apalah segala macam. Jadi kayak ya udahlah gitu. Jadi pramugari aja. Kenapa nggak dicoba pramugari? Atau udah ada kepikiran coba tapi kita taruh deh. Nggak dibolehin. Kenapa? Karena pramugari. Iya kenapa? Emang? Ya karena pramugari. Nggak boleh. Maksudnya ada apa dengan pramugari? Nggak kenapa-napa sih sebenarnya. Tapi emang di keluarga aku tuh cewek nggak boleh jadi polisi sama pramugari. Kenapa tuh? Ya karena Arab. Nggak boleh. Sebenarnya nggak. Kalau misalnya dipikir tuh kayak nggak make sense Kak. Tapi kayak karena orang tua tuh worry sama kita kan. Apalagi kerjaan itu tuh terlalu kayak berbahaya gitu untuk perempuan. Soalnya tante aku juga ada yang polisi. Tapi kayak meh gitu. Jadi trauma aja buat keluarga gitu. Jadi nggak dibolehin. Apa marganya? Alatas. Oh alatas ya? Iya. Oh iya. Iya banyak sih temen aku banyak. Kamu berarti secara marga community yang cukup banyak ya di Indonesia ya? Iya. Banyak kan alatas, bawazir gitu kan? Betul. Ya kan? Aku kalau misalnya bahas syarifah gitu aku kayak jangan bahas itu gitu. Oh iya bahas itu ya? Iya tapi aku satu hal yang aku penasaran sih. Apa? Kamu wajib sama Arab gak? Aku penasaran banget soalnya. Sebenarnya wajib. Iya sebenarnya wajib ya? Sebenarnya wajib. Tapi di Al-Quran pun nggak diwajibkan. Iya maksudnya kan itu tapi tidak ada. Seharusnya. Tapi nggak diwajibin juga. Jadi kalau misalnya emang nikahnya bukan sama Arab juga nggak apa-apa. Oh gitu. Tuh. Tapi kalau semisalkan kita ketemuin sama yang nggak Arab, ya nggak apa-apa. Tapi yang sekarang Arab? Nyokapnya Arab. Nyokapnya Arab? Bokapnya Arab asli. Seenggaknya ada Arabnya ya? Iya. Jadi kayak, Oke aman nih ya. Aman Misalnya ya. kalau diganding Aman misalnya ya. ke rumah kayak aman nih Arab aman nih ya, gitu ya. aman. Udah deket banget sama orang tua saya. Oh iya. Terus ada mimpi yang kamu jalanin terus udah kecapai gitu sekarang? Mimpi aku dulu itu pas kecil banyak temen. Oke. Karena dulu pas kecil aku dibully. Kenapa? Aduh, udah lupa banget Kak, itu udah lama banget. Gara-gara apa Arab atau gimana maksudnya? Kayak Enggak ada ras, nggak ada nggak ada hubungannya. hubungannya. Tapi karena
Nggak tahu ya, mungkin aku dulu tuh cengeng, jadi kayak dikira orang-orang tuh aku kayak ngadu gitu-gitu. Padahal enggak, aku diem doang. Jadi aku dibully terus. Muka kamu kayak muka cepu gitu. Iya, muka cepu gitu. Terus kayak, apa sih, enggak. Enggak. Iya. Aneh juga sih, kenapa kamu dikira muka cepu gitu? Emang ada satu momen yang ada masalah gitu terus Enggak habis itu kayak ada. ini pasti si Alicia yang ngajuin gitu. Enggak, Nggak jadi ada. waktu itu tuh pernah aku jatuh dari tangga. Tapi jatuhnya tuh duduk gitu. Jatuhnya duduk. Terus habis itu di belakang tuh teman aku. Nah, teman aku yang ngedorong. Terus aku ngadu, emang ke guru. Tapi dia tuh nggak seneng gara-gara aku ngadu. Terus dibilangin ke semua angkatan kalau misalkan aku ngaduin dia gara-gara hal yang beda. Terus jadinya kayak aku dianggap cepuan. Jadi kayak ya udahlah. Oke, dan mau di momen itu kamu tidak ditemenin lah di SD itu ya? Iya, nggak ditemenin. Waktu SD itu? Waktu SD. Terus buku diary aku dibuka-buka. Ih, parah banget pokoknya guys. Parah banget. Tapi sekarang udah temenan kok sama aku semua. Oh iya. Udah temenan. Aku ada momen itu sih. Ngerasain tiba-tiba merasa dimusuhin. Iya, dimusuhin, dijauhin tuh. Kalau di sekolah tuh kayak nggak enak banget. Gak enak, iya bener. Literally kayak nggak enak banget. Kayak hati tuh rasanya kayak jatuh banget gitu. Tapi kayak nggak tahu. Aku salahnya gimana. ngalamin waktu mulai itu kelas 5 SD. Pernah. Kelas Kayak SD. dulu kan aku bawa tempat pensil aku dilempar-lempar gitu. Nggak tahu kenapa gue gitu. Padahal aku tuh gue bilang sama orangnya juga pendiam juga, dan aku juga sebenarnya introvert juga gitu, jadi nggak terlalu banyak istilahnya kayak terlalu bacot lah istilahnya gitu kan. Nggak terlalu itulah gitu. Kenapa gitu sih, ngerti juga. Iya, terus aku kayak pas SD pokoknya tuh apapun permasalahan angkatan pasti aku yang disalahin. Kok gitu? Ya pasti karena aku dibawa-bawa juga. Jadi kayak karena sekalinya aku udah ngadu dan teman-teman aku udah lihat hasilnya gimana. Jadi kayak ya udah apa-apa masalah kita, ya udah kita aduin aja ke BK gitu. Jadi kita kayak ngasih tugas kita ke BK gitu. Oh gitu. Iya. Gokil sih. Permasalahan di remaja yang kan juga berurus nih. Kayak biasanya apa sih? Sekarang Gen Z sekarang tuh apa sih yang jadi masalah mereka? Apa sih? Masih nggak maksudnya masih dulu kan percintaan atau misalnya masalah apa ya, rebutan Cowok gitu ya. iya, kekuasaan. Kekuasaan. Kalau sekarang Gen Z tuh kayak lebih ke face aja gitu. Two face bermuka dua gitu. Bermuka dua karena, aja gitu. Karena ada sosmed atau gimana? Karena mungkin dari omongan orang kali ya Kak. Jadi kan kayak sekarang Gen Z itu lagi sedang berkumpul gitu loh. Iya. Kayak lagi sering main, sering ini. Terus kayak omongan orang-orang yang negatif tuh masuk ke kita. Oke. Jadi kayak, oh gue temenan sama dia nih. Ya udahlah, karena gue kenal orang baru, ya udah gue musuhin lu deh gitu. Sekarang tuh udah bahaya banget nih circle Gen Z kebetulan. Iya. Tapi alhamdulillah aku udah cabut dari circle kayak gitu, alhamdulillah. Nah, apa circle toxic gitu ya? Iya. Next buat kamu apa nih ke depan? Apa yang kamu mau lakuin? Aku pengen lebih sering nyari duit. Iya. Karena aku mau beli rumah. Amin. Amin ya Allah. Pengen amin. sih. Saya juga pengen lebih banyak nyari duit. Iya kan? Karena nggak tahu sih, emang nggak tahu struggle banget di media ini ya, kayak lumayan tidak ada monetize-nya. Tapi jujur buat kayak gini tuh aku seneng sih, kayak ketemu orang baru ngobrol. Kalau misalnya kalau nggak ada podcast ini aku nggak kenal kamu. Ya nggak sih, kayak nggak bisa ketemu orang. Betul. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang mau ikutin kamu di sosmed di mana kira-kira? IG aku Alicia LTS, kalau misalnya TikTok aku Alicia LTS 4 S-nya di belakang. Oke, siap kalau gitu. Dan buat teman-teman juga yang ingin bersama atau ada ide untuk konten podcast Samstory selanjutnya, bisa banget di teman Instagram di @podcast_samstory, dan juga bisa melalui email kita di podcastsamstory@gmail.com. Dan thank you buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan Samtalk episode 117 and bersama Alicia, and see you in the next episode. Dadah semuanya. Dah.